Selamat datang kembali di channel YouTube gua Pasha Andaya, dan kali ini kita akan membahas soal sports marketing. Jadi ini hal yang lagi gua pelajarin ya di Johan Cruyff Institute karena gua lagi ambil S2. Jadi sekalian aja gua membagikan apa yang gua pelajarin ya di channel YouTube gua. Let's fucking go. Jadi yang pertama adalah sports marketing itu adalah bagian dari strategi pemasaran yang memanfaatkan olahraga, baik untuk menjual suatu produk olahraga kayak tiket pertandingan, merchandise atau pemainnya, atau produk non olahraga. Contohnya kalau produk non olahraga tuh kayak misalnya asuransi, bank, teknologi, minuman, ya itulah. Jadi segala sesuatu yang dipasarkan melalui olahraga bisa disebut sebagai sports marketing. Bahkan pertandingan aja bisa dijual ya kalau Anda gak punya malu. Jadi gini, udah banyak banget brand di dunia ini yang menggunakan jasa sports marketing ya. Ada Beats by Dr. Dre yang udah pakai jasa atlet untuk promosinya. Terus kita juga season kemarin ngelihat Barca yang kolaborasi sama Drake ya di jersey El Clasico-nya. Jadi brandnya Drake itu digabungkan, dikolaborasikan dengan jersey Barcelona hanya untuk pertandingan El Clasico. Dan ini kita bisa ngelihat kalau di dunia olahraga ini berarti banyak brand yang udah memanfaatkan influence dari para atlet dan bahkan tim dari olahraga tersebut ya. Dan Barcelona ini adalah salah satu tim yang memiliki sports marketing berkelas dunia. Walaupun lagi dilanda masalah finansial ya di sini. Tapi sports marketing Barca ini tuh luar biasa pas gua cari tahu ya. Dan gimana caranya Barca di tahun ini bisa berkembang sangat pesat. Mari kita bahas. Jadi gini, dari dulu itu Barca gak cuma ngejual produk pertandingan, gak cuma jual merchandise, gak cuma jual ini itu segala macam. Tapi Barca itu juga ngejual yang namanya identitas, loyalitas, dan nilai-nilai sosial ke masyarakat, ke semua orangnya. Dan mereka juga punya motto yang disebut Més que un club. Gue gak tahu sih bahasa pronounce bahasa Spanyol gimana, tapi ya itu Més que un club, yang artinya itu lebih dari sekedar klub. Jadi setelah sukses di tahun 2015, Barca menang treble winner, prestasinya bagus banget, penghargaannya dari pemain-pemainnya juga banyak ya kan. Mereka ini ada satu hal yang bikin mereka itu dilema. Jadi gimana caranya mereka mempertahankan tradisi dari Katalan sambil mereka juga pengen ekspansi secara global. Jadi mereka membangun branding global dengan bekerja sama itu dengan brand-brand yang luar biasa ya. Contoh sekarang ada Spotify, terus brand baju dari dulu itu Nike, terus mereka juga ngebuka market di luar Eropa ya, contoh kayak di Asia, di Amerika, ya itu tadi udah ekspansinya tuh udah di mana-mana ya. Mungkin ada Barca Academy di luar Spanyol kali ya selain La Masia, gue juga tahu mungkin ada foundationnya, ada apanya, dan itu yang mereka lakukan sekarang. Mereka ingin berkembang secara global supaya lebih dikenal lagi oleh seluruh warga di dunia ini ya. Bahkan sistem kerjasama Nike sama Barcelona itu joint venture ya, dimana Nike ini terlibat di dalam bisnis strategi official store mereka, dan bahkan di strategi penjualan merchandise mereka juga mereka itu terlibat. Tapi di sisi lain mereka tetap mempertahankan kepemilikan klub. Kepemilikan klubnya itu ada dari presiden, ada shareholder, dan ada anggota ya. Anggota itu kayak, gue gak tahu kayak gimana sih, cuma mungkin semacam kayak membership yang dimana mereka itu berhak untuk nge-vote presiden dan lain-lain sebagainya. Ada sekitar 150 ribuan anggota kalau gak salah yang Barcelona ini punya. Selanjutnya bagian paling penting dari strategi jangka panjangnya Barcelona itu adalah Akademi La Masia. Yang kita tahu Akademi La Masia ini salah satu akademi terbaik di dunia, dan ini menjadi faktor penting untuk kekuatan dari identitas klub sendiri. Dan pemain mereka juga banyak produksi dari La Masia ya, pemain Barcelona ini. Dan juga mereka ini ngasih nilai komersial pemain akademinya ke tim itu tuh, nilai komersialnya sangat besar banget.
Jadi mereka juga kan udah seperti yang kita tahu, mereka nyiptain Messi, mereka nyiptain Iniesta, Gerard Pique, dan yang sekarang itu ada Lamine Yamal, ada Pau Cubarsí, dan ada Marc Casado, Fermin Lopez, dan masih banyak lagi. Mereka adalah salah satu bagian dari branding La Masia sendiri, dan La Masia sendiri adalah branding paling besar ya, salah satu yang paling besar untuk Barcelona, karena mereka ini punya value yang luar biasa, makanya mereka bisa jadi akademi terbaik di dunia. Karena dari La Masia sampai ke tim utama itu satu garis, mereka ini punya identitas yang sudah tidak asing lagi, yaitu tiki taka. Jadi dari kategori usia 8 sampai ke tim senior itu permainan mereka sama, mereka punya identitas dari klub itu sendiri, mereka punya filosofi yang segaris, sejalur. Jadi makanya itulah yang bikin La Masia ini adalah salah satu akademi terbaik di dunia, bro. Jadi walaupun masih menanggung beban finansial yang ditinggalkan oleh Josep Bartomeu karena korupsi dan ada masalah-masalah lain, tapi tetap Barcelona ini menunjukkan bahwa mereka ini bisa bounce back, mereka bisa bangkit tanpa menjual jiwa dari klub tersebut, tanpa menjual dari jiwa Barcelona itu sendiri. Dan di tahun ini prestasi tim juga bagus banget menurut gua. Mereka di peringkat 1 La Liga, terus mereka masuk semifinal Liga Champion. Tim sepak bola wanitanya juga unggul di Liga Champion. Dan yang paling menarik itu dari segi financial itu mulai membaik ya. Mereka bisa mendapatkan keuntungan belasan juta euro. Dan value sponsor itu naik jadi 210 juta euro. Jadi karena prestasi yang bagus, mereka dapat keuntungan dari segala hal. Dan value dari sponsor pun juga dinaikin karena prestasi yang luar biasa. Jadi gini ya, ada 4 pilar utama dalam sports marketing, yaitu yang pertama ada filosofi, yang dimana ini fokus buat kebutuhan konsumen olahraga. Yang kedua itu prosesnya. Proses itu kita mulai dari riset, terus produksi dan ini itu segala macam. Yang terakhir itu evaluasi. Jadi itu prosesnya lah. Yang ketiga itu prinsip, yaitu panduan untuk bertindak ya, kayak semacam SOP untuk menjalankan sesuatu, menjalankan marketing ini gimana. Dan yang keempat itu adalah tools, yaitu tools itu adalah sponsorship, digital, dan brand activation. Jadi segala hal yang mendukung sports marketing inilah. Sponsorship ya udah pasti lah, itu sangat mendukung. Yang kedua digital, sosial media dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu ya itu tadi brand activation gitu. Jadi Barcelona menjalankan semua ini dengan membangun branding yang baik secara global, secara mendunia ya. Yang kemudian mereka juga menjual merchandise-nya ke seluruh dunia, terus mengelola sosial media dan hal-hal digital lainnya juga sangat bagus. Dan sampai mereka juga menciptakan cerita di setiap pertandingan. Banyak pertandingan yang absolute cinema dari Barcelona. Jadi gitu ya. Dan di dalam industri olahraga yang penuh tekanan dan penuh dengan jumlah uang yang sangat besar ini, Barcelona tetap berpegang pada prinsipnya, yaitu tradisi, globalisasi, inovasi, dan loyalitas. Inilah kekuatan sports marketing dari Barcelona. Inilah FC Barcelona, lebih dari sekedar klub. Visca Barca, Visca Catalunya.